Perkenalkan, nama saya Meti Alberta Jami dengan NIM 1903030029, kelas A semester 6 Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai isu politik kontemporer terkait pemilu 2024. Hasil pemilu jadi acuan pencalonan Pilkada 2024. Hasil pemilihan umum 2024 akan menjadi acuan bagi partai politik untuk bisa mengusung calon pada pemilihan kepala daerah serentak 2024. Karena itu, Komisi Pemilihan Umum mengusulkan agar pemilu dapat digelar 21 Februari 2024 dari semula diselenggarakan pada bulan April, sehingga ada cukup waktu untuk mempersiapkan pilkada apabila pemilu digelarkan 2 putaran karena sengketa. Hasil pemilu rata-rata digugat ke Mahkamah Konstitusi, maka penetapan hasil secara legal menunggu putusan Mahkamah Konstitusi, ujar anggota KPU RI Pramono dalam webinar Desa Peduli Pemilu bertajuk Sistem dan Tahapan Pemilu yang digelarkan secara daring Selasa 14 bulan 9. Pramono menuturkan hasil pemilu akan sangat menentukan peta koalisi partai politik pada pemilihan serentak kepala daerah 2024 mendatang. Berbeda dengan pencalonan untuk pemilihan presiden 2024 yang mana mengacu pada hasil pemilihan presiden sebelumnya yakni 2019. Ia juga menyampaikan KPU RI sudah punya desain tahapan pemilu yakni hari pemungutan suara untuk pemilu 21 Februari 2024 dan pemungutan suara untuk Pilkada 27 Februari 2024. Februari dipilih karena tidak bersamaan dengan bulan suci Ramadan yang mana umat Muslim menjalankan ibadat puasa. Hari pemungutan suara terang Pramono akan jatuh pada Rabu agar pemilihan terdorong untuk datang ke tempat pemungutan suara. Tidak Senin atau Jumat yang mana sering digunakan masyarakat untuk berlibur, ucapnya. Untuk tahapan pemilu 2024, ia menjelaskan akan dimulai lebih awal yaitu ada tambahan 5 bulan lagi bagi internal KPU, antara lain untuk menyusun regulasi seperti peraturan KPU yang perlu disesuaikan, penguatan dan perbaikan infrastruktur, informasi dan teknologi yang kelak digunakan serta sosialisasi pada publik dan partai politik. Tambahan 5 bulan masa persiapan yang isinya perencanaan program dan anggaran penyusunan regulasi kita mau susun sejak dini, tidak lagi pemilu 2019, lalu yang regulasi baru jadi sebelum tahapan dimulai, papar dia. Sementara itu, Ketua Program Studi Sarjana Politik dan Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, Sukmadjati, menyarankan agar sistem pemilu yang ada saat ini disederhanakan apabila Indonesia ingin membuat pemilu secara serentak. Ia menilai masih diterapkan pemilihan presiden 2 putaran justru menegasi tujuan dari pemilu serentak. Ia menyarankan agar pemilu dibuat seperti pilkada, hanya 1 putaran. Hal itu menurutnya perlu dilakukan secara melalui perubahan atau amandemen UUD 1945. Tetapi ia menekankan agar perubahan amandemen tidak untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Masa jabatan 3 periode tidak sesuai dengan tujuan pemilu karena sirkulasi elit menjadi terhambat dan bertentangan dengan semangat reformasi, tegasnya. Pengalaman sistem politik pada pemerintahan Orde Baru, imbuhannya membuat Bangsa Indonesia sepakat melakukan pembatasan jabatan presiden maksimal 2 periode, sehingga apabila ada wacana untuk memperpanjang jabatan presiden, cetusnya harus ditolak. Ketua Network for Indonesia Democratic Society, Dahlia Umar, yang juga menjadi narasumber dalam webinar, mengatakan adanya syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya terlalu berat, sehingga berdampak pada
hanya 2 atau 3 calon yang bisa maju pada pemilihan presiden. Sehingga selalu ada partai yang menjadi leading dalam koalisi dan partai-partai besar akan sangat dominan menentukan koalisi yang ada pada pemilu 2024. Baik, sekian dan terima kasih.